Jesse Lingard bakal gabung dengan JDT. Masa depan Jesse Lingard tengah menjadi sorotan. Mantan pemain dari Manchester United tersebut kencang dikabarkan akan bergabung dengan klub raksasa Malaysia yakni Johor Darul Takzim. Telah namanya muncul di situs resmi di klub. Nama Jesse Lingard tercantum dalam web meski belum disertai dengan foto. Dalam keterangan singkat, pemain berusia 33 tahun itu hanya ditulis berasal dari Inggris. Kemunculan profil tersebut langsung memicu spekulasi soal kepindahannya ke Malaysia. Gagal di SEA Games 2025, pelatih timnas Indonesia U23 Indra Safri disebut sudah mentok. Kegagalan Indra Safri membawa timnas Indonesia U22 melaju jauh di pentas SEA Games 2025 menjadi sorotan oleh pengamat sepak bola yakni Bung Toel. Menurut saya dia sudah mentok, ada masanya, dan kedua ada risiko dalam peta kepelatihan sepak bola kita, seolah-olah nggak ada pelatih yang lain. Indra Safri punya track record yang bagus karena ia dapatkan kesempatan, sedangkan yang lain tidak mendapatkan kesempatan, ujar dari Bung Toel. Drama 8 gol terjadi di Old Trafford. MU gagal meraih kemenangan di pertandingan pekan ke-16 IPL musim ini. Menjamu Bournemouth di kandang sendiri, Setan Merah imbang dengan sang tamu dengan skor akhir 4-4. Gol MU diciptakan oleh Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, dan juga Matheus Cunha. Sementara gol dari Bournemouth diciptakan melalui aksi dari Anton Semenyo, Evan Nilsson, Marcus Tavernier, dan juga Eli Kropi. Dengan tambahan 1 poin ini, MU naik ke urutan 6 dengan koleksi 26 poin dari 16 laga. Perempat final Carabao Cup di tengah pekan ini. Perempat final Carabao Cup 2025-2026 bergulir di tengah pekan ini. Chelsea dan Manchester City bertanding. Cardiff City akan menjamu Chelsea di Cardiff City Stadium. Ada pula pertandingan Man City yang akan bertemu dengan Brentford di Etihad Stadium. Dan pertandingan perempat final lainnya mempertemukan Arsenal yang bertemu dengan Crystal Palace di Emirates Stadium. AC Milan masih belum bisa menang melawan 3 tim promosi. AC Milan masih kesulitan menghadapi tim-tim promosi di Liga Italia musim ini. Rossoneri belum mampu meraih poin penuh kontra Cremonese, Pisa, dan Sassuolo. Hasil imbang kontra Sassuolo menambah rekor kurang memuaskan Milan ketika berhadapan dengan tim promosi. Dari 3 pertandingan yang semua digelar di San Siro, Diavolo Rosso hanya mampu meraih 2 poin saja. Allegri selaku pelatih AC Milan angkat bicara soal hasil imbang timnya kontra Sassuolo kemarin. Dia menyesalkan skuad asuhannya yang mudah kebobolan 2 gol dalam beberapa pertandingan di Serie A. Maresca tiba-tiba merasa tak didukung. Enzo Maresca memberikan pesan tersirat usai Chelsea menang atas Everton. Dia mengaku tak didukung dan melalui 2 hari terburuk sejak gabung dengan Chelsea. Sikap Maresca ini diduga sebagai upaya untuk mengirim pesan pada siapapun yang menurutnya tak puas dengan tim. Sebelum menang atas Everton, Chelsea tanpa kemenangan di 4 laga secara beruntun. Ada keyakinan para pesan tersebut ditujukan kepada internal klub. Mantan striker Everton dan juga MU yakni Wayne Rooney percaya itu diarahkan kepada petinggi Chelsea. Mbappe diambang pecahkan rekor gol milik Cristiano Ronaldo di Madrid. Kylian Mbappe tampil terengginas bersama Real Madrid sejak awal tahun ini. Pemain asal Prancis itu kini diambang memecahkan rekor klub milik Cristiano Ronaldo. Gol melawan Alaves menjadi gol ke-17 Mbappe sepanjang musim ini. Veteran 26 tahun itu saat ini memuncaki daftar top skor di La Liga. 2025 bisa dibilang jadi tahun produktif bagi Mbappe di Madrid. Dia sejauh ini sudah mencetakkan 56 gol di seluruh kompetisi sejak awal Januari. Mbappe kini hanya berjarak 4 gol dari Cristiano Ronaldo di Real Madrid. CR7 memegang rekor pemain dengan koleksi gol terbanyak dalam setahun kalender di tahun 2014. Courtois tembus 200 kemenangan di Real Madrid. Thibaut Courtois sudah menembus 200 kemenangan bersama Madrid. Kiper asal Belgia itu menegaskan ingin menutup tahun dengan manis. Luar biasa, bisa mencapai 200 penampilan itu cukup bagus. Tahun ini kami harus menambah lebih banyak lagi. Hari ini kami menunjukkan karakter yang besar, pada akhirnya kami berjuang untuk menang dan itu berasal dari upaya brilian individu. Ini merupakan kemenangan bagus dan kami harus terus bekerja keras, ujar dari Courtois.
Kylian Mbappe masih puncaki daftar top skor Liga Spanyol. Kylian Mbappe mencetakkan gol dalam kemenangan Madrid ketika berhadapan dengan Alaves. Penyerang Prancis tersebut kini masih memuncaki daftar top skor La Liga. Golnya ke gawang Alaves menjadi gol yang ke-17 di Spanyol. Pemain berusia 26 tahun itu kokoh di puncak klasemen daftar teratas. Jumlah gol Mbappe mengungguli Ferran Torres Barcelona yang mengoleksi 11 gol. Vedat Muriqi dari Real Mallorca dengan berada di urutan ketiga dengan koleksi 9 gol. Ryan Cherki jadi penerus Kevin De Bruyne. Ryan Cherki lakukan apa yang bisa dulu Kevin De Bruyne lakukan di Manchester City. Ryan Cherki sementara puncaki daftar top assist Liga Inggris dengan koleksi 6 assist. Padahal menit mainnya baru sedikit, yakni 488 menit. Ryan Cherki yang lihai memberi assist sudah menjadikan pemain berusia 23 tahun tersebut ini disebut-sebut menjadi penerus dari Kevin De Bruyne. Cherki sebelumnya menjadi mesin assist di Lyon sampai kemudian direkrut Man City di awal musim panas 2020. Cherki di musim lalu mengemaskan 21 assist dari 48 pertandingan. Victor Gyökeres masih belum sesuai dengan ekspektasi. Victor Gyökeres masih belum bersinar di Arsenal. Pemain asal Swedia itu belum sesuai ekspektasi di klub London Utara. Dalam laga terakhir Gyökeres bermain selama 81 menit. Dia akhirnya digantikan oleh Gabriel Jesus. Tampil selama itu Gyökeres cuma bisa 15 kali menyentuh bola. Ia tidak bisa melepaskan shot on target. Dan secara keseluruhan Gyökeres baru bisa mencatatkan 4 gol dari 11 pertandingan. Citra ankle Szoboszlai jadi kekhawatiran baru dari Liverpool. Liverpool mendapatkan kabar campur aduk setelah kemenangan atas Brighton karena Dominik Szoboszlai berhasil terhindar dari sanksi larangan bermain akibat akumulasi kartu, tetapi ia justru harus ditarik keluar karena mengalami cedera ankle. Situasi ini membuat Arne Slot harus bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu pemain terpentingnya. Jika Szoboszlai harus menepis selama periode hingga akhir tahun, ia setidaknya akan lolos dari ancaman larangan bermain sebelum amnesti diberlakukan. Namun, kehilangan pemain kunci akibat cedera jelas bukan kabar yang diharapkan. Menang tak meyakinkan, Arsenal terancam ulang kisah lama. Arsenal memang mengamankan 3 poin saat menghadapi Wolverhampton. Namun kemenangan tersebut tidak sepenuhnya menutupi kenyataan bahwa performa tim sedang berada dalam tren yang kurang meyakinkan. Di fase krusial musim ini hasil positif saja belum cukup jika tidak dibarengi dengan permainan yang solid dan juga konsisten. Kekalahan dari Aston Villa menjadi titik awal periode sulit Arsenal di laga tandang Liga, di mana mereka sempat melalui 3 pertandingan tanpa kemenangan. Leeds United punya striker terbaik di Liga Inggris. Manajer Leeds United yakni Daniel Farke melontarkan pujian kepada Dominic Calvert-Lewin yang dianggap sebagai penyerang asal Inggris terbaik di Liga Inggris musim ini dan pantas dipertimbangkan masuk ke dalam Piala Dunia. Dominic Calvert-Lewin tengah menghadapi performa yang menanjak bersama Leeds United. Calvert-Lewin tercatat selalu mampu mencetakkan gol pada 4 laga beruntun The Reds di ajang Liga Inggris. MU bakal kirim mendadak jika serius datangkan Wharton. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya harus berpikir 2 kali jika mereka ingin mendatangkan Adam Wharton di awal tahun nanti. Sang gelandang kabarnya hanya akan dijual oleh Crystal Palace dengan harga yang mahal di tahun depan. The Guardian melaporkan awalnya Wharton punya nilai transfer kisaran 60 juta pound sterling. Namun The Eagles kini menaikkan harganya mencapai 80 juta pound sterling. Mereka yakin dengan kenaikan harga ini MU bakal berpikir 2 kali untuk mendatangkannya. Kontrak menipis Dusan Vlahovic bakal menuju AC Milan secara gratis. Masa depan Dusan Vlahovic bersama Juventus memasuki fase krusial seiring dengan kontraknya yang akan berakhir. Penyerang asal Serbia itu disebut akan segera memasuki 6 bulan terakhir masa baktinya di kota Turin. Kabar terbaru menyebutkan arah masa depan dari Vlahovic mulai mengerucut. Nama Milan muncul sebagai destinasi yang semakin realistis dalam waktu yang dekat. Performa Gonggo dan Santiago Gimenez yang belum memuaskan membuat Milan harus bergerak mencari pengganti. Manajemen kini mempertimbangkan langkah cepat baik di Januari maupun menunggu bebas transfer di musim panas.
Madrid harus bayar 977 miliar rupiah untuk Schalke. Real Madrid sedang menyiapkan dua langkah penting dalam perencanaan skuad, yakni memburu Nico Schalke sebagai solusi jangka panjang di lini belakang dengan nilai mencapai 977 miliar rupiah. Madrid memantau situasi ini dengan cukup cermat. Klub Spanyol itu melihat peluang untuk bisa mengamankan bek internasional Jerman itu sebelum persaingan semakin ketat. Nama Nico Schalke muncul sebagai kandidat baru. Bek Borussia Dortmund itu dinilai memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan Madrid saat ini. Masih terikat kontrak hingga tahun 2027, dia disebut belum bersedia memperpanjang masa baktinya di Sinyal Iduna Park. Tottenham ingin Xavi Hernandez jadi pelatih baru. Tottenham Hotspur berada di ambang perubahan besar setelah tim Liga Inggris itu terpuruk di posisi yang ke-11, imbas kekalahan 3-0 dari Nottingham Forest dan memicu kekhawatiran di jajaran direksi. Sumber internal menyebutkan klub ini menyoroti kemungkinan untuk bisa mendatangkan Xavi Hernandez sebagai pelatih baru untuk membangun proyek jangka panjang. Kedatangan Xavi diharapkan tidak hanya menata strategi permainan, tetapi juga mengembalikan performa sejumlah pemain yang belum maksimal.